Shalom, selamat pagi. Bertemu kembali pagi ini dalam program Benar Online Kamis 30 Desember 2021. Sebelum kita melakukan aktivitas hari ini, mari kita sama-sama merenungkan firman Tuhan hari ini yang buat saya luar biasa. Pesan Tuhan hari ini, saya mendapat hikmat Tuhan untuk kita bersama. Kita akan mengakhiri tahun ini 2021 beberapa hari lagi. Biarlah renungan hari ini bisa menjadi bekal untuk kita untuk meninggalkan 2021 dan melangkah memasuki tahun yang baru bersama Tuhan Allah kita yang hidup. Dia tidak akan meninggalkan kita seorang diri, tapi kita memasuki tahun yang baru asal kita selalu melekat dekat, mempunyai hubungan yang erat dengan Tuhan. Tuhan pasti ada bersama kita. Mari kita baca bersama. Renungan hari ini terambil dalam 1 Raja-Raja 12 ayat 1. Pembacaan hari ini panjang, tapi saya mencoba untuk mengulang. Bapak Ibu baca sendiri di rumah. Saya akan belajar mencoba untuk menyampaikan apa yang saya dapat dari Tuhan. Dalam kisah ini yang 1 Raja-Raja 12 ayat 1, di situ ada kisah yang buat saya sangat disayangkan, dengan kisah yang tidak enak untuk kita. Di sini dikisahkan ada raja yang baru di Israel, Rehabeam, cucu dari raja yang terkenal Daud, dan anak dari raja yang penuh dengan hikmat, mempunyai hikmat yang luar biasa, ayahnya Salomo. Tetapi sangat disayangkan. Kenapa? Dalam pemerintahan Rehabeam, kerajaan ini menjadi pecah. Apa penyebabnya? Apa yang menjadikan pecah? Mari kita kupas bersama-sama. Asal dari perpecahan ini, coba kita baca dalam ayat 15 dari pasal 12 1 Raja-Raja. 1 Raja-Raja 12 ayat 15. 1 Raja-Raja 12 ayat 15. Jadi raja tidak mendengarkan permintaan rakyat. Sebab hal itu merupakan perubahan yang disebabkan Tuhan, supaya Tuhan menepati firman yang diucapkannya dengan perantara Ahia orang Silo kepada Yerobeam bin Nebat. Kita tentu bertanya-tanya, tanda tanya besar. Tuhan yang menyebabkan perpecahan ini. Tapi semuanya bukan karena hanya Tuhan yang menghendaki perpecahan. Kita lihat kisah sebelumnya. Dalam 1 Raja-Raja 11 ayat 11, kita baca lagi. 1 Raja-Raja 11 ayat 11. Kalau tadi ayat 12, kita lihat kisah sebelumnya dalam pasal 11 ayat 11. Kita baca bersama-sama. Lalu firman Tuhan kepada Salomo, oleh karena begitu kelakuanmu, yakni engkau tidak berpegang pada perjanjian dan segala ketetapanku yang telah kuperintahkan kepadamu, maka sesungguhnya
Aku akan mengoyakkan kerajaan itu daripadamu dan akan memberikan kepada hamba-Mu. Jelas. Firman ini jelas sekali untuk kita. Apa yang menyebabkan perpecahan? Kerajaan yang sangat besar, kerajaan yang sangat megah. Karena dalam pemerintahan ayahnya ada di situ yang raja tidak taat akan perintah Tuhan, dan itu yang menyebabkan kerajaan Israel pecah menjadi dua. Di sini satu poin kita dapat yang menyebabkan perubahan. Kita tahu bersama Raja Daud, begitu kerajaan yang besar. Raja Daud, raja yang selalu hubungan erat dengan Tuhan, sehingga banyak janji Tuhan yang Tuhan janjikan untuk Daud sampai dalam kekuasaan kerajaan, kekayaannya, sampai Tuhan berjanji tidak akan kerajaan itu beralih ke orang lain, asal tetap dalam roh firman Tuhan, tetap dengar-dengaran dengan firman Tuhan. Itu hanya itu yang Tuhan mau. Setelah Daud, kerajaan itu jatuh ke anaknya Salomo. Kita tahu tidak ada raja sebelum dan sesudah yang mempunyai hikmat sebesar Raja Salomo. Tapi sangat disayangkan, di akhir, di masa tua pemerintahan Raja Salomo jatuh dalam dosa, terseret dengan banyak gundik-gundiknya, istri-istrinya, sehingga ia jatuh ke dalam penyembahan berhala. Karena banyaknya istri-istri dan gundik-gundiknya itu yang mencondongkan hatinya dari Tuhan dan menyembah Allah lain, dan itu cukup membuat hati Tuhan terluka. Dengan demikian, Salomo yang telah menyakiti hati Tuhan, kita baca di ayat 11 ini, dari pasal 11, Tuhan mengoyakkan kerajaannya, meskipun itu tidak dalam kepemerintahan Raja Salomo, di pemerintahan anaknya Rehabeam, yang Tuhan sudah bilang akan dipecahkan dua dan dijatuhkan ke hambanya. Dan daerah yang dipegang Rehabeam hanya satu daerah, Yehuda. Sangat disayangkan, tapi biarlah kita mengambil pelajaran dari kisah ini, bahwa kita dituntut untuk tetap taat setia sampai akhir, sampai Tuhan memanggil kita. Biarlah kita tetap berada dalam rule Tuhan, selalu setia dan taat akan firman Tuhan. Hanya itu yang Tuhan mau atas kehidupan kita. Hanya itu, sehingga kita tetap dalam kasih karunia Tuhan, dalam anugerah Tuhan, dan kita akan sampai pada kekekalan, dan kita akan bersama-sama Tuhan dalam kerajaan surga. Poin yang kedua, di sini dikatakan Rehabeam diprotes sama rakyatnya karena pajak yang terlalu tinggi yang dikenakan ayahnya
masa pemerintahan ayahnya sebelum dia. Rakyat protes memohon keringanan pajak. Sebetulnya langkah awal dari Rehabeam bagus, seperti kita baca ayat 4 dan 5 dari 1 Raja-Raja 12. 1 Raja-Raja 12 ayat 4 dan 5. Ayahmu telah memberatkan tanggungan kami, maka sekarang ringankanlah pekerjaan yang sukar yang dibebankan ayahmu dan tanggungan yang berat yang dipikulkan kepada kami, supaya kami menjadi hamba-Mu. Apa yang diambil, sikap yang diambil, tapi ia menjawab, Rehabeam menjawab rakyat yang sedang protes, pergilah sampai lusa, kemudian kembalilah kepadaku. Rehabeam sebetulnya langkah awalnya sudah tidak tergesa-gesa untuk ambil keputusan. Itu keputusan yang tepat. Tetapi langkah setelah ini kita lihat ayat 8. Ayat 6 maksud saya. Ayat 6 dari 1 Raja-Raja 12. Sesudah itu Rehabeam meminta nasihat para tua-tua selama hidup Salomo mendampingi Salomo ayahnya. Katanya, apa nasihatmu untuk rakyat ini? Apa jawab tua-tua itu? Jika hari ini engkau menjadi hamba rakyat, mau mengabdi kepada mereka, dan jawablah mereka dengan kata-kata yang baik, maka mereka akan menjadi hamba-Mu sepanjang waktu. Tetapi apa yang dilakukan Rehabeam? Tetapi ia mengabaikan nasihat yang diberikan para tua-tua itu. Lalu ia meminta nasihat kepada orang-orang muda yang sebaya dengan dia, yang mendampinginya. Katanya kepada mereka, apa nasihatmu supaya kita dapat menjawab rakyat yang mengatakan kepadaku, ringankanlah tanggungan yang dipikulkan kepada kami oleh ayahmu. Orang-orang muda ini menjawab, beginilah harus kau katakan kepada rakyat yang telah berkata kepadamu, ayahmu telah memberatkan tanggungan kami, tapi engkau ingin berilah keringanan kepada kami. Begini yang harus kau katakan kepada mereka, kelingkingku lebih besar daripada ayahku. Maka sekarang ayahku telah membebankan kepada kamu tanggungan yang berat, tapi aku akan menambahkan tanggungan kamu. Ayahku telah menghajar kamu dengan cambuk, tetapi aku akan menghajar kamu dengan cambuk yang berbesi duri. Di sini bukan perkara nasihat orang tua atau orang muda, bukan dari nasihat dari yang sudah berpengalaman atau anak muda atau anak kecil. Tahun-tahun ke depan mungkin kita menghadapi masalah, menghadapi problema, menghadapi kendala, menghadapi di dua persimpangan yang harus kita hadapi, mengambil keputusan. Kita semua pasti dihadapkan hal itu. Tapi satu hal yang firman Tuhan kisah hari ini membuat saya pribadi mendapatkan hikmat dari Tuhan, mendapatkan firman Tuhan. Nasihat bukan berdasarkan tua atau dari orang muda, tapi yang penting dalam hal ini biarlah keputusan yang kita ambil, langkah awal yang akan kita hadapi, kita ambil ke depan, di tahun-tahun ke depan. Biarlah itu kita awali dan kita minta hikmat dari Tuhan. Tuhan berjanji jika kita selalu taat dan setia akan firman-Nya, dan Tuhan tidak akan membiarkan kita jalan sendiri. Itu yang menjadi kunci utama, kunci pokok, kunci penting dalam kehidupan kita. Jika kita tetap setia dalam jalan Tuhan,
Biarlah kita mengawali segala sesuatu dalam tahun-tahun ke depan dalam nama Tuhan. Kita taruh, kita bawa dalam doa, kita letakkan di bawah kaki Tuhan. Biarlah Tuhan memberi hikmat buat kita untuk bisa mengambil keputusan yang tepat sesuai firman Tuhan. Kita tidak salah meminta nasihat pada seseorang, tapi biarlah kita menguji apakah dia yang seseorang yang kita mintai nasihat tepat. Kita lihat dari buahnya, buah orang yang kita mintai nasihat, apakah orang itu mempunyai kehidupan rohani yang baik, berbuah-buah yang baik, selalu mendukung kita dalam doa, selalu bersama-sama, mau bersama-sama dengan kita di saat kita susah atau saat kita senang. Itu yang penting. Jadi kita bisa memilih nasihat yang harus kita terima atau nasihat yang tidak kita terima. Kita harus bijak, kita harus pandai memilih nasihat, referensi-referensi yang kita terima. Juga kita harus lihat dari firman Allah. Nasihat yang kita terima harus sesuai dengan firman Tuhan, sesuai dengan Alkitab, sesuai dengan yang Tuhan berikan untuk kita. Biarlah 2 poin ini menjadi bekal kita di hari-hari terakhir tahun 2001 ini untuk memasuki tahun yang baru. Sangat penting kita semakin hari semakin akrab dengan Tuhan, semakin hari semakin dekat dengan Tuhan. Biarlah kita menjadi semakin peka akan suara Tuhan, sehingga tahu kita apa yang harus kita pilih, apa yang harus kita putuskan, jalan mana yang harus kita pilih, jalan mana yang harus kita tolak. Dan kita mempunyai bekal firman Tuhan yang luar biasa buat hari ini. Terima kasih. Kita tutup renungan hari ini dengan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat kasih karunia-Mu, firman-Mu hari ini sungguh luar biasa Tuhan. Terima kasih Engkau masih selalu membekali kami dengan firman-Mu. Ajar kami untuk peka akan suara-Mu. Ajar kami untuk senantiasa taat, setia, melakukan firman-Mu. Itu yang selalu kami rindukan. Ajar kami Tuhan, ajar kami mau semakin akrab, semakin dekat, semakin peka akan suara-Mu. Karena kami yakin kami tidak bisa jalan sendiri menghadapi tahun-tahun ke depan tanpa Engkau. Beri hikmat kami Tuhan, peluk erat kami dalam naungan sayap-Mu yang kuat. Kami hanya bisa berjalan memasuki tahun yang baru bersama Engkau Tuhan kami. Kami yakin kami anak-anak-Mu, Engkau selalu melindungi, menyertai, memberi hikmat untuk kami. Terima kasih Tuhan. Ke dalam tangan-Mu kami serahkan hari-hari terakhir tahun-tahun ini. Ke dalam tangan-Mu, lindungi, jagai kami sepanjang kegiatan dari pagi, siang hingga malam ini. Dengan kuasa Roh Kudus-Mu, kami serahkan kehidupan kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Amin.